Halo semuanya, kita ketemu lagi di Asuka Car TV Indonesia YouTube channel. Pada video kali ini bertemakan DIY, yang dimana kita akan ngajarin temen-temen yang punya mobil Toyota Innova Reborn, ya, bagaimana caranya ganti head unit dari head unit originalnya Toyota Innova Reborn ini menjadi head unit aftermarket. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke dalam mobil. Nah, kita udah di dalam mobil. Original head unit dari Toyota Innova Reborn ini, kebetulan ini Innova Reborn-nya yang tipe G ya, itu masih berukuran seperti ini nih, 7 inch. Kita bisa lihat. Nah, ini adalah head unit originalnya dari si Innova G. Kalau Innova yang Q dan Reborn itu originalnya sudah berukuran 8 inch ya, sedikit lebih besar. Tapi ini kita walkthrough aja, ini original head unitnya seperti ini. Ya, ada radio, ada DVD. Ini ada DVD-nya masihan. Nah, kita akan lakukan penggantian head unit menjadi head unit yang Asuka tipe PTA 100TY. Buat teman-teman yang belum tahu, PTA 100TY ini adalah head unit keluaran Asuka made in Taiwan, dan dia memang spesial dibuat untuk Toyota. Jadi bisa untuk Toyota Innova karena ini sudah widescreen ya. Bisa juga untuk Toyota yang lain. Toyota Avanza, Toyota Calya, Toyota Agya, Sienta, Rush, Terios, yang Daihatsu semua juga bisa pakai ya. Ini yang ukurannya 7 inch dan widescreen PTA 100TY. Untuk head unit yang PTA 100TY ini bergaransinya sudah 5 tahun dan sudah termasuk built-in TV digitalnya. Jadi sudah ada TV digital Asuka. Jadi langsung aja kita ajarin gimana sih caranya untuk melakukan pembongkaran bagian head unit dan melakukan instalasi head unit baru di mobil Toyota Innova Reborn ini. Oke, let's do it. Pertama-tama siapkan barang-barang perangkatnya ya. Nih, misalnya congkelan plastik, selotip kabel, masking tape, obeng yang kembang, dan tang potong ya. Nah, sebelum kita mulai, harap diperhatikan ya, sebelum melakukan instalasi ya, atau yang sifat pembongkaran atau sifatnya nanti kita unplug soket atau sambung kabel, pastikan mobil, mesin, dan setrumnya itu dalam keadaan mati. Ingat, bukan hanya engine yang mati, tapi sampai setrum ACC-nya pun juga harus mati. Nah, ini kita matikan dulu ya mesin mobil. Oke, ini sudah mati. First step, kita gunakan masking tape. Ya, ini masking tape atau yang kita biasa juga sebut lakban kertas. Masking tape ini kita tempel di sekitar bagian head unit yang mau kita buka ya. Ini juga fungsinya adalah supaya ketika kita melakukan pencabutan atau kita congkel ketika kita congkel dengan congkelan plastik, ini tidak melukai atau tidak bikin dashboard di sekitarnya itu baret. Masking tape-nya kan sudah kita pasang nih. Perhatikan ya di bagian passenger seat yang di sini. Ininya dibuka aja, bagian lacinya dan bagian yang cup holdernya. Ya, ini karena ada berhubungan dengan bagaimana kita membuka bagian head unit. Stepnya seperti ini ya. Kuncinya adalah di sini, di bagian kiri, paling kiri ya. Dari kiri kita congkel yang di bagian bawah. Ini kita pakai yang congkelan yang ini. Bagian bawah, ini karena sudah pakai masking tape, jadi kita nggak usah terlalu khawatir akan melukai yang bagian dashboard. Nah, ini kita taruh. Yang bagian kanan yang kecil ini kita bukanya dari bagian bawah ya. Ini locknya dari bagian bawah. Terus kalau udah kebuka kita tinggal tarik ke belakang. Lepas nih, kalau mau ada yang ngeliat kancingnya seperti ini ya. Ya, kita buka bagian yang bawah dulu, terus kita tinggal tarik yang bagian kanannya ke belakang. Ya, ini juga nih sebagai informasi ya, kancingnya di sini aja, atas dan bawah. Oke, jadi ini lumayan gampang copotnya. Nah, ini yang agak keras yang bagian tengah. Caranya ini bagian tengah ini kita tarik kiri dan kanan bersamaan, agak kuat. Nah, udah. Sekarang udah copot bagian frame head unitnya. Ini jadi adalah frame head unit si Innova Reborn.
Ini kancingnya seperti ini, ada 6 atas bawah, 7. Nah, ini adalah head unit PTA 100TY ya. Jadi ini bisa masuk ke original frame-nya dari si Innova G ini. Nah, seperti ini jadi itu kan. Pas. Ini dengan original frame si Innova G. Teman-teman juga mohon perhatikan, kalau untuk teman-teman yang punya Innovanya itu Innova Q ataupun Innova yang Venturer, yang dimana itu frame-nya sudah layar besar 8 inch, itu bisa digantinya itu jangan pakai head unit yang PTA 100TY lagi, kan sayang, ini layarnya jadi 7 inch lagi gitu. Mendingan langsung upgrade-nya ke PTA 309TY ya. PTA 309TY itu sama, sudah khusus Toyota, soketnya juga sudah soket-soket Toyota, dan itu layarnya 9 inch. Jadi upgrade dari Innova yang originalnya yang Q dan Venturer itu 8 inch menjadi 9 inch. Ya itu sama, itu juga dengan frame yang sudah bawaannya dari Toyota. Oke, nah nanti jadinya akan seperti ini pemasangannya. Nah, ini kita lepasin skrup-skrup yang ada di bracket kuping kiri kanannya. Ini udah kita copotin skrupnya, sekarang kita keluarkan. Buat teman-teman yang copotin skrup, mohon berhati-hati, jangan sampai skrupnya jatuh ke dalam ya. Itu tadi barusan kita jatuhin skrup ke dalam, nanti kita ambil, tapi ambilnya agak ribet, mesti rogoh dari bawah. Ini untuk copot soket, kalau teman-teman ada yang belum pernah copot soket, sebenarnya soket ini ada ini ya, ada kunciannya di atas. Tinggal ditekan aja kunciannya, nanti itu akan lebih mudah untuk copotin soketnya. Terus soketnya tinggal digoyang ke kiri kanan. Nah, ini juga ada satu kabel terakhir yang nyambung ke sini. Ini adalah kabel grounding, ini juga dilepas aja. Sekarang kita akan ngebahas apa aja kelengkapan kabel atau yang biasa kita sebut harness dari PTA 100TY ini. Paling pertama ada soket harness ya, soket harnessnya PTA 100TY. Nah, ini seperti kita lihat harness dari PTA 100TY ini adalah soket yang nyambung ke head unit, dan ini adalah yang nyambung ke mobil Toyota. Nih, kita bisa kasih lihat. Oh, ini yang ke sini. Tuh, sambung kan, ngeklop. Ini juga udah ngeklop. Nah, jadi kayak gitu ya. Ini adalah yang soket untuk speaker out, audio out ya. Ini audio out, ada front right, rear left out, front left out ya. Ada 6 ya, ada 6, duanya itu subwoofer. Ini untuk mikrofon ya, mikrofon Bluetooth mikrofon. Jadi kalau ada Bluetooth telepon, ini mikrofonnya inputnya dari sini, soket ini ya. Ini GPS, antena GPS ya. Ini antena GPS tuh. Oke. Ini HDMI, kabel HDMI ya. Ini untuk HDMI. Jadi kalau di PTA ini kan bisa mirroring menggunakan HDMI atau HDMI input. Nah, ini. Nah, ini adalah untuk mikrofon ya, mikrofonnya. Oke. Ini mic telepon. Oke, ini untuk USB-nya ya. Tuh, ini soket USB. Ini USB portnya ada 2, biru dan hitam. Oke. Ya, ini adalah untuk antena dari WiFi. Ya, antena WiFi-nya atau antena Bluetooth-nya juga nih. Oke, berikutnya kita akan langsung aja mulai pasang ya. Kita udah cukup ngomong-ngomongnya dari tadi. Kita akan langsung mulai hands on, kita pasang soket ke soketnya gimana. Kita ajarin and kita akan kasih lihat seberapa nggak terlalu susahnya, nggak terlalu rumit untuk melakukan pemasangan sendiri di Toyota Innova Reborn ini. Oh ya, satu lagi yang kelupaan, kita juga masih harus cari ya soket yang seperti ini nih. Ini kita sebutnya adalah soket antena radio untuk Toyota. Soket antena radio untuk Toyota. Jadi kalau untuk di mobil Toyota, soketnya itu bentuknya seperti ini ya. Sedangkan untuk di head unit, untuk antena radionya bentuknya adalah seperti ini lubangnya. Ini kita harus cari di aftermarket.
ya, atau dari installer atau dari toko audio, atau kalau teman-teman lagi masang di rumah, beli aja di online. Ini ada namanya soket antena radio ya, soket antena radio. Jadi ininya yang ke Toyota, ingat ya, soket antena radionya harus yang Toyota punya. Ini seperti ini, dan ini nanti akan masuk ke sini demikian. Oke. Jadi jangan lupa beli ginian ya, soket antena radionya. Langsung aja kita mulai pasang untuk soket-soket belakangnya ya. Kita sambungin dulu ini ke sini. Nah, ini yang ke sini. Cekrek. Ini yang untuk soket utama ke sini. Ya, tuh soket utama. Terus berikutnya kita akan sambungkan untuk steering wheel controlnya. Ya, jadi steeringnya ini kita dari sini ngambil untuk sambungan steering wheel control ya. Soket yang ini, yang biru. Ini ada yang biru hitam, biru putih, dan hitam. Ada 3 ya. Jadi kalau di Toyota ini dia memang kabel steering wheel controlnya ada 3. Key 1, key 2. Jadi key 1, key 2 sama hitam itu ground. Jadi biasanya untuk Toyota yang lain kayak Sienna atau Calya itu ada beberapa yang memang soket dari mobilnya sendiri, soket untuk steering wheel controlnya sudah ukuran yang sama dengan ukuran dia. Tapi kebetulan untuk Innova Reborn ini soket dari si steering wheel controlnya ini adalah lebih lebar seperti ini. Ya, dia lebih lebar. Tapi memang sebenarnya sama tuh pinnya, 3 ketemu 3. Tapi ini beda soketnya, nggak ketemu. Jadi untuk kasus seperti ini mau nggak mau kita harus melakukan pemotongan di sini. Kita potong, ya ini kita potong untuk kita sambungkan secara manual. Dari sini misalnya ground ketemu ground, key 1 ketemu key 1, dan key 2 ketemu key 2. Aduh, kok kenapa dipotong begitu? Ini tenang aja ya, karena kita untuk part bagian steering wheel control ini memang harus seperti itu. Dalam artian tenang aja, karena untuk ketiga kabel steering wheel control ini tidak akan memberikan dampak negatif atau efek samping ke head unit ataupun kelistrikan yang lainnya. Ya, karena ini dan ini pun sangat penting untuk supaya kita tetap bisa menggunakan fungsi steering wheel control di setir ini. Ya, karena kalau ini kita nggak sambung, maka untuk tombol-tombol ini menjadi tidak berfungsi. Jadi caranya pastikan saja ketika kita melakukan sambungan kabel, kita melakukannya dengan tepat dan aman. Ya, ini jadi sekarang ini kita gunting. Oke, ada satu barang lagi ya yang tadi sebenarnya kita lupa siapin ya. Jadi biasanya untuk dalam case kita mau nyambung kabel itu kita bisa pakai yang namanya skun. Ya, skun itu kita bisa dapetin juga banyak kalau di toko audio ada, atau kalau nggak kita cari di toko online. Ya, toko online itu cari aja skun kabel ya nanti. Oke. Nah, karena tadi saya juga nggak siapin skun kabel. Jadi kita siapinnya kita akalinnya pakai selongsong bakar. Ya, selongsong bakar ini jadi kalau nanti dia dipanasin dia akan nyusut sehingga bikin kabelnya itu nyatu dan rapi. Ya, ini salah satu cara ketika kita nyambungin kabel supaya rapi dan aman, pakai selongsong bakar. Nah, jadi teman-teman, ini saya udah potong ya tiga kabel ini yang untuk K1, K2 dan ground. Nah, untuk yang dari harness PTA ini buat teman-teman catat aja. Yang hitam adalah yang ground, yang biru hitam adalah ini yang biru hitam adalah key 1, dan yang biru putih adalah key 2 ya. Jadi ini key 1 yang biru hitam, key 2 yang biru putih, dan ground yang hitam. Ini nanti disambungkan ke masing-masing key 1, key 2 dan groundnya dari si Toyotanya, dari si mobilnya ya. Nah, kalau dari Toyota ini warnanya agak berbeda ya. Jadi key 1-nya adalah yang hitam, key 2-nya adalah yang merah, dan groundnya adalah yang putih. Ya, jadi yang hitamnya dia bukan ground ya, yang hitamnya dia itu adalah key 1. Ya, jadi key 1-nya dia ketemu key 1-nya si head unit, si PTA ini, yaitu yang kabel biru putih. Oke, alright. Sebenarnya biasanya pada pengerjaan standar dan yang baik itu adalah menggunakan yang namanya skun. Ya, skunnya itu teman-teman kalau nggak punya biasanya memang
hanya installer yang punya, itu boleh cari di toko online ya. Ada Skun nih gambarnya. Nah, karena kita nih baru mau mulai pasang, kita baru sadar kalau Skunnya kita habis, lagi kehabisan. Tapi ini udah telanjur dibongkar juga head unitnya, jadi kita pasang sesuai akal-akalan. Bisa dibilang kita akalin sedikit, tapi yang pasti kita pastikan pemasangannya harus aman dan harus kuat supaya jangan kendor dan copot. Ya, jadi caranya ini, di kabel-kabel ini kita semacam buka sedikit ya, kalau istilahnya tuh kupas sedikit ini. Sekarang kita sambungin masing-masing ya. Kita sambungin dulu key satunya. Key satunya tadi kan yang warna hitam, itu ketemu key satunya yang head unit yang biru hitam. Oke, ini key satunya head unit biru hitam, ketemu kabel warna hitam. Ini key 2 yang biru putih yang dari head unit, ketemu ke key 2 nya si mobil yang berwarna merah. Nah, ini untuk yang groundingnya dari head unit, kita ketemu ke groundingnya si mobil yang berwarna putih ya. Jadi yang kabel hitam kita ketemu warna putih. Mungkin ada yang nanya, ini kalau kabelnya kebalik-kebalik key 1, key 2 dan groundnya ini nanti gimana? Konslet nggak? Kesetrum nggak? Nggak ya. Jadi kabel ini kalau terbalik-terbalik tidak akan ada efek samping yang merusak, yang bersifatnya damage, itu tidak ada. Kalau ini kebalik, ini hanya akan mempengaruhi di steering wheel control buttonnya ini, tombolnya menjadi tidak berfungsi ya, karena signalnya itu nggak nyampe. Jadi ceritanya kita pencet channel up dan channel down, ataupun volume up, volume down, ataupun mode, ini signalnya itu nggak nyampe ke head unit. Nah, jadinya hanya jadi tidak berfungsi saja. Kalau pemasangannya sudah benar semua, key 1, key 2, dan groundnya ini, maka ini tombolnya akan berfungsi ke head unit. Oke, ini kalau udah kita pasang, kita harus menutupnya dengan terapi ya. Kita bisa tutup menggunakan solasi kabel yang hitam. Ingat ya teman-teman, kalau cari solasi kabel, carilah yang berkualitas baik. Jadi itu lebih awet dan bisa pemasangannya itu rapi dan enggak meleleh ataupun coak-coak ya. Nah, tuh lihat, ini udah tersambung ya, jadi ya seperti ini. Nah, ini kalau mau lebih kuat lagi, lebih kencang lagi, jangan lupa nanti kita terakhir sebelum kita tutup semua, kita rapikan dengan kabel tis, jadi kita ikat lagi. Nah, ini yang soket radio, soket antena radio, ini juga harus kita sambungkan dengan si head unit ya. Ini kita sambungkannya dengan si head unit. Jadi kan kalau di soket head unit, kita lihat nih yang warna biru ada tulisan nih antena connection ya. Nih kita sambung ke antena connection yang di sini, yang kabel warna biru ya. Jadi nanti ini kita sambung ke sini. Nah, kalau di sini kita pakai selongsong bakar ya. Sekali lagi, karena kita nggak siapin skun, lupa dan kirain masih ada, rupanya sekarang udah kehabisan skunnya, jadinya kita kasih selongsong bakar di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan pemasangan antena GPS ya. Jadi ini adalah antena GPS yang ada di dalam boxnya PTA 100. Nah, ini untuk pemasangan antena GPS nih, di dalamnya ada stiker 3M. Ini nanti stiker 3M-nya kita tempel di sini ya. Stiker 3M-nya kita nempel di sini seperti ini. Oke. Nah, kita akan kasih lihat ini antena GPS mau pasangnya di mana. Nah, jadi antena GPS ini kita akan tempel tuh di, sebenarnya bisa dibilang di luar mobil ya, tapi masih di dalam pintu ya. Nih, di sini nih nanti posisinya. Ya, kita akan tempel di situ, di ujung sana ya. Ya, ini walaupun sebenarnya kelihatannya kayak di dalam pintu, tapi begitu pintu nutup, ini sebenarnya nggak akan ketekan lah, nggak akan kegencet, masih aman. Oh, kalau Innova itu di dalamnya sini ada kancingnya, bisa dilihat. Nah, ini kancing seperti ini ya. Jadi ini bisa dilepas.
bisa dilepas ya. Itu kenapa sebenarnya ini supaya kita bisa masukin antena GPS melalui wiring sini. Karena ini ada jalur kabel untuk keluar. Tuh, di sini ada lubang memang untuk jalur kabel keluar. Ya, jadi termasuk antena TV digitalnya juga bisa lewat sini. Antena GPS bisa lewat sini. Dan ini antena kabel TV digitalnya juga kita lihat nih. Yang ke belakang pun melewati jalan yang udah disediakan. Nih, rongganya di sini. Nah, ini udah kita pasangin ya antenanya di sini nih. Teman-teman lihat antenanya di sini. Kabelnya masuk ke sini dan langsung ke dalam kabin mobil. Di sini kita jalanin lagi kabelnya naik ke bawah laci. Bagian laci kita jalanin untuk sampai akhirnya dia masuk ke dalam sini, ke dalam dashboard. Untuk ke bawah head unit, dia akan naik ke atas. Oke, berikutnya kita akan pasangin mikrofon untuk telepon ya, atau untuk kita ngomong sama head unit. Ini mikrofonnya. Mikrofonnya ini jadi kita akan taruh di sini ya. Sebenarnya kita bisa taruh di sini atau di bagian yang memang gampang kedengeran sama si mikrofon ketika kita ngomong. Seperti ini ya. Atau bisa juga ada orang yang prefer di atas deket bagian sini nih. Nah, ini sekarang kita jalanin kabel ya. Dari sini kita jalanin kabel. Ini mudah karena ini deket sama head unit ya. Kalau di atas itu biasa lebih susah karena agak jauh sama dari sisi head unit sampai ke atas sini. Nah, ini kabelnya kita turun ke bawah setir ya. Nih, ke bagian sini nih. Ini kebetulan ada kabel yang lain juga nih. Tapi ini kita dari sini ke bawah sini. Kita pancing dari dalam. Nah, ini kita udah tarik kabel mikrofon ya di sini. Ya. Terus kita pakai jack yang ini. Ini kan mikrofonnya bentuknya jack, terus kita pakai soket yang ini. Oke. Seperti itu. Supaya ini nanti bisa ke head unit. Ini bisa masuk ke soketnya head unit. Berikutnya adalah kabel USB ya. Ini juga gampang karena ini hanya tinggal soket ya. Ini kita buka, kita cemplungin, atau kalau mau lebih mudah kita lewat si laci. Dari laci kita pancing ke atas sini ya. Nah, ini keluar ya. Jadi nanti USB ini akan dua-duanya ini ada di laci, yang biru dan yang hitam. Oke. Ya, ini tinggal nanti sambung ke head unit. Oke, nah berikutnya adalah kabel HDMI. Kabel HDMI ya. Ini HDMI-nya ini nanti kita juga buka dan kita masukkan lewat dashboard atau pancing lewat dashboard. Jadi HDMI ini sebenarnya karena PTA 100 itu sudah ada input HDMI. Jadi nanti kalau misalnya mau mirroring dari iPhone ataupun mirroring device yang lain yang menggunakan HDMI, itu bisa dicolok, disambungkan ke kabel ini. Jadi satu tips buat teman-teman juga, kalau mancingnya kesulitan, bisa pakai kawat atau misalnya bisa pakai benang yang warnanya agak terang, dimasukin dari atas, terus diturunin ke laci. Dari sini baru diikat atau dipakein lakban hitam, diikat untuk ditarik dari atas. Itu salah satu tipsnya aja. Berikutnya, karena kita tadi pasangnya PTA 100 TY, yang namanya PTA series itu biasanya sudah termasuk TV tuner ya. Jadi misalnya PTA 100 TV, PTA 309 TV, PTA 309 TY, itu semuanya sudah termasuk TV tuner. Nah, TV tunernya ini sekarang kita unboxing seperti ini. Nah, ini adalah TV tuner yang disambungkan ke PTA 100. Ya, TV tuner ini agak berbeda sama yang dijual di aftermarket yang sendiri. Jadi misalnya kan kita ada yang ARA 700, ada HR 600 Plus, ada ARA C3T2 nya yang untuk di pairing sama XP10 ataupun di pairing sama AK1000. Nah, ini bedanya adalah nih, bisa dilihat modelnya
ETV5T2. Ini artinya hanya bisa di pairing dengan semua PTA series. Bedanya itu sebenarnya ini kalau lebih teknikal ya, kalau teman-teman mau tahu itu bedanya ada di sini, di voltasenya. Ya, ini ada 2DIN 5 volt. Ini mana kalau untuk TV tuner yang lain itu voltasenya beda, itu semuanya 12 volt. Oke. Nah, terus selain itu ada antena. Kalau TV tuner Asuka itu semua antena televisinya ada 2, dipasang di bumper depan dan bumper belakang ya. Nah, untuk proses pemasangan antena TV-nya ini sendiri ada beberapa rules ya. Yang pertama, hindarin kaca film. Jadi kita taruhnya di luar. Yang kedua, hindarin metal. Yang ketiga, hindarin ditaruh berdekatan. Yang keempat, taruhlah dengan posisi horizontal. Di video kali ini kita nggak ngajarin gimana caranya masang antena televisi, karena kalau kita include nanti bisa agak kepanjangan videonya. Tapi kalau buat teman-teman yang mau tahu gimana sih caranya pasang antena televisi digital Asuka sendiri, bisa langsung cek di video yang pernah kita post sebelumnya ya, sekitar beberapa waktu yang lalu. Ya, nanti linknya juga ada di sini nih, kalau nggak di kolom di bawah. Oke? Kalau nggak yang di atas nih, ada yang keluar. Anyway, lanjut. Selain dari antena ini, ada juga konektor harness. Ya, harness konektor ini nanti yang akan menyambungkan ini ujungnya sini ke TV tuner seperti ini, dan ujung satunya lagi adalah yang nyambung ke head unit PTA 100-nya. Oke, ke sini. Masuk sini. Tuh, lihat. Oke. Sip. Nah, ini langsung aja kita akan segera pasangin TV tuner ya. Jadi ini sambungin. Ini supaya lebih gampang, aku sih dari atas, tapi kalau teman-teman udah ada yang telanjur pasang dari bawah, boleh juga udah di bawah aja, nanti tinggal dipancing ke atas. Oh, jangan lupa ini juga soket. Ini adalah soket antena radionya. Ini juga sambungkan ke soket antena radionya Toyota. Oh ya, terakhir satu lagi. Antena WiFi. Dimasukkan ke sini, port yang Bluetooth WiFi, BT WiFi. Oke, nah sekarang kita tinggal pasangin balik. Tinggal kita pasang-pasangin aja ya. Portnya ini udah rapi juga semuanya. Oh ya, saran juga dari saya ingetin lagi. Ketika melakukan plug ini, pastikan mesin mobil ini dalam keadaan mati. Bukan hanya mesin, tapi setrumnya, kelistrikannya juga dalam keadaan mati. Oke. Dan juga ini sebelum step terakhir, sebelum kita pasang ini head unit, pastikan juga kalau teman-teman mau kabel-kabel di dalam ini dalam keadaan rapi. Jadi cara bikin rapinya itu adalah kita ikat dengan kabel tis ya. Nah, ini terakhir nih ya. Tadi kita juga hampir kelupaan. Kupingannya dia nih, bracket besi yang ada di head unit lama, ini kita copotin untuk kita pindahkan ke head unit PTA 100 TY nya. Copotinnya sebenarnya gampang. Nih, pasang di lubang yang ini ya. Ini kan bracket besinya yang original, sesuai. Kita tinggal ikutin saja, ada 2 lubangnya di sini. Nah, oke. Jadi seperti ini, kayak gini ya. Tuh. Ini fungsinya nih ya, kuping bracket besinya ini adalah untuk supaya bisa ngeklop di sini nih, original spotnya. Kan sudah ada bolong-bolongannya tuh di sini tuh. Ya. Jadi seperti ini tuh, bisa nyangkut di sana. Oke. Langsung aja kita pasangin. Tadi antena GPS. Nah, di sini terus ini untuk USB, di sini port yang bawah. Nah, ini untuk yang TV tuner, TV digitalnya ya, di sini. Ini untuk mikrofon. Ini untuk antena radio ya. Ini antena radio. Dan ini untuk power ya, power di sini. Pastikan semua soket ini terpasang dengan baik ya.
tadi ada apa lagi? Oh, HDMI. Ini untuk HDMI-nya di sini nih, HDMI input. Jadi kalau head unit PTA tuh memang semuanya tuh memiliki HDMI input. Dan ini untuk speaker atau audio outputnya ya. Karena mobil ini belum dipasangin amplifier ataupun subwoofer, hanya memakai speaker original atau standarnya. Nah ini sebenarnya kita juga nggak pakai, tapi daripada hilang jadi mendingan aku pasangin juga aja di sini. Oh, dan ini untuk video inputnya ya, termasuk misalnya kamera mundur atau kamera 360 atau misalnya ada video input lainnya. Ini dari sini nih ada RCA nya tuh, merah kuning putih ya. Ini yang hijau ini adalah kamera mundur ya, CCD. Oke, nah ini pastiin aja nih kabel-kabel kan kesannya agak berantakan, nanti kita ikat lagi pakai kabel tis ya. Nah ini kita pasangin balik ya, kita skrupin keempat lubangnya ini, keempat posisi. Nah ini kan udah kita skru satu kan, udah di skrupin satu. Sebelum di skrup semua dan dipasangin balik sampai rapi, kita akan tes dulu. Jadi kita pastikan semua fungsinya berfungsi dengan normal, baru nanti kita selesaikan pemasangannya, baru kita rapikan ya. Rapikan dulu. Nah ini udah masuk, kita tes fungsinya semuanya ya. Paling pertama kita testing, ketika baru tes nyala adalah kita testing si steering wheel controlnya. Oke, benar berfungsi. Ini channel up, ini channel down, ini volume up, ini volume down. Ini juga bisa buttonnya, ini hang up. Oke, ini ada voice juga ya. Oke, ini pokoknya semuanya sudah berfungsi. TV digitalnya sudah berfungsi. Virus corona. Hasil diagnosa sementara pasien meninggal karena hidrosefalus dengan hasil rapid test reaktif COVID-19. Nah, ini kita bisa volume down. Kita tes ganti channel. Oke, next channel kita tes. Kita tes mode. Oke, semuanya sudah berfungsi dengan baik. Berarti udah boleh kita rapikan ya. Nah, tadi kita udah coba pasangin. Rupanya kita jatuh head unitnya agak ketinggian ya. Jadi makanya ini akhirnya bracket sampingnya ini kita naikin lagi satu level supaya head unitnya ini agak turunan. Nah sekarang ini udah oke, kita akan skrup lagi. Ya ini udah kita pasangin semua, pasangin kembali lagi seperti awal ya. Dashboardnya ini tinggal kita lepasin semua lakban kertasnya. Ya. Ini kita udah lepasin lakban kertasnya. Oke, nah jadi kita udah selesai juga akhirnya pemasangan dari PTA 100 TY ini. Ya tadi sebenarnya kita pasang ini bisa dibilang nggak terlalu lama ya, paling mungkin sekitar 2 jaman, ya 2 jaman lebih lah. Nah tapi pada dasarnya yang kita mau kasih tahu teman-teman adalah pasang head unit di Toyota Innova Reborn ini sebenarnya mampu kita lakukan sendiri, tidak terlalu sulit, tapi memang butuh takes time aja ya. Kita perlu waktu, kita perlu, kalau kita baru pertama kali pasang kita perlu agak cermat, kita perlu nyari-nyari, dan mungkin yang agak makan waktu adalah jalanin kabel, dari kabel TV-nya, kabel GPS-nya, sampai ketika kita misalnya waktu nyambungin kabel dari steering wheel controlnya. Tapi selebihnya dari situ udah semuanya udah tinggal soket to soket, jadi cepet. Yang kita mau buktikan adalah kita bisa memasang head unit sendiri di Toyota Innova Reborn. Jadi buat teman-teman semua yang punya Toyota Innova Reborn,
yang mau ganti head unit sendiri, semoga video ini juga bisa bermanfaat buat kalian. Oke, thank you for watching, dan please share lagi video ini mungkin ke teman-temannya yang lain yang punya Toyota Innova atau punya Toyota lainnya ya. Dan semoga video ini juga bisa menginspirasi kalian. Dan thank you for your support. See you again in the next video. Bye bye.